Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kemarin KD1, yaitu menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana proses dan yang berkaitan dengan tokoh-tokoh pendiri Bani Abbasiyah. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang bagaimana pemerintahan Abbasiyah. Perlu kalian ketahui bahwa Daulah Abbasiyah merupakan daulah Islam yang cukup lama, yang berlangsung antara tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi, di mana dalam kurun waktu 5 abad lebih ini Daulah Abbasiyah dipegang oleh 3 kekuasaan, yaitu Bani Abbas, Bani Buwaih, dan Bani Saljuk. Kemudian Daulah Abbasiyah ini terbagi dalam 5 fase, di mana selama 500 tahun lebih dipimpin oleh 37 khalifah yang terbagi dalam 5 fase pemerintahan. Di antaranya yang periode pertama atau fase pertama, atau dikenal dengan fase kemajuan, fase kuat ya, atau fase versi pertama. Ini berlangsung dari khalifah yang pertama sampai khalifah ke-9. Ini termasuk fase kemajuan, fase kuat, dalam arti Daulah Abbasiyah kuat secara politik maupun kuat secara pemerintahan maupun secara kekuasaan, di mana pada fase ini juga mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena pada fase ini dipimpin oleh khalifah-khalifah yang sangat kuat, yang mempunyai karakter kepemimpinan yang sangat kuat. Kemajuan dicapai dalam berbagai hal, terutama di bidang keilmuan, baik ilmu nakli maupun ilmu akli ya, ditandai dengan lahirlah ulama-ulama maupun ilmuwan Islam. Kemudian fase kedua atau periode kedua, yaitu dikenal dengan fase kekuasaan Turki ya, kekuasaan Turki, di mana pada fase ini sejak masuknya orang-orang Turki dalam pemerintahan, maka setelah khalifah ke-9 ya, khalifah Abbasiyah ke-9, maka akhirnya orang-orang Turki berhasil menguasai di dalam pemerintahan ya, kemudian mendominasi atau menguasai di bidang pemerintahan, terutama pada saat itu di bidang militer. Banyak orang-orang Turki yang menjadi panglima militer. Ini merupakan fase yang kedua. Ini berlangsung antara tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi ya, atau dari khalifah ke-10 sampai khalifah ke-22.
Kemudian fase yang ketiga yaitu fase Persia kedua, ya, Persia kedua, di mana fase tampilnya Bani Buaih untuk menjalankan, memegang tampuk pemerintahan atau kekuasaan Bani Abbasiyah. Ini berlangsung antara tahun 945 sampai 1055 Masehi. Kemudian fase yang keempat adalah fase Bani Saljuk atau fase pengaruh Turki kedua, ya, di mana fase ini berlangsung antara 1055 Masehi sampai 1199 Masehi. Ini pada masa ini termasuk Khalifah Abbasiyah itu tidak mempunyai peranan, ya, tetapi kekuasaan pemerintahan dipegang secara mutlak oleh orang-orang Bani Saljuk. Ini periode keempat. Kemudian periode yang terakhir atau fase kelima, masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang bebas dari pengaruh Persia maupun Turki. Namun pada fase ini kekuasaan Abbasiyah sudah sangat sempit, hanya meliputi wilayah Baghdad saja, ya. Sementara wilayah-wilayah lain sudah muncul kekuatan-kekuatan Mulukut Taif, kekuasaan-kekuasaan kecil atau dinasti-dinasti kecil. Ini sampai akhirnya muncullah kekuatan dari Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, ya, sampai berhasil mengalahkan atau menghancurkan Daulah Abbasiyah, sehingga berakhirlah Daulah Abbasiyah di Baghdad. Itu gambaran pemerintahan Bani Abbasiyah yang memang merupakan daulah yang mengalami berbagai kemajuan, telah mengukir berbagai kemajuan, ditandai dengan lahirnya ulama-ulama atau gerakan-gerakan keilmuan, terutama pada fase pertama, di mana Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri atau proklamator berdirinya Daulah Abbasiyah mencanangkan, berhasil melakukan konsolidasi, ya, kemudian dilanjutkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, ya, di mana pada masa itu Abu Ja'far Al-Mansur mencanangkan dasar-dasar sistem pemerintahan Bani Abbasiyah, di mana diantaranya beliau lakukan berbagai upaya, ya, diantaranya memindahkan wilayah kekuasaan dari Hashimiyah, ya, kemudian dipindahkan ke Baghdad, di mana pada masa itu Baghdad dibangun selama 4 tahun, ya, menghabiskan dana yang cukup besar, ya, sehingga akhirnya Baghdad menjelma sebagai sebuah kota peradaban, di mana sebagaimana pemerintahan Abbasiyah bahwa karakternya berbeda dengan Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah itu dikatakan Arab oriented, hanya berorientasi pada budaya Arab, tetapi pada masa Bani Abbasiyah ini di samping Arab oriented, ya, juga sudah dimasukkan unsur-unsur peradaban ataupun sistem-sistem pemerintahan bangsa lain, sehingga bisa dikatakan bahwa Bani Abbasiyah itu lebih demokratis, lebih terbuka. Bahkan Baghdad pada saat itu sebagai kota peradaban
terbuka untuk siapa saja. Baghdad sehingga dalam waktu yang cukup singkat menjadi sebuah kota peradaban dan kemudian pusat kajian keilmuan. Pada saat itu sudah dilakukan banyak kajian-kajian keilmuan, penerjemahan, sehingga pada saat itu juga khalifah memberikan perhatian yang besar terhadap ulama-ulama maupun ilmuwan-ilmuwan, sehingga gerakan keilmuan betul-betul sangat berkembang pesat. Di bidang keilmuan atau ilmu nakli lahirlah perkembangan yang sangat besar, baik di bidang ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih maupun bahkan ilmu filsafat sekalipun, sehingga pada saat itu lahirlah ulama-ulama yang sangat handal yang berhasil menciptakan karya-karya yang sangat monumental, di mana karya-karya pada saat itu sangat istilahnya banyak digunakan sebagai referensi keilmuan pada masa saat sekarang ini. Ulama-ulama di bidang hadis, itu para baik di bidang tafsir, di bidang fikih, termasuk ulama al-madhab sendiri, lahir pada saat itu. Kemudian di bidang teologi atau ilmu kalam, ini juga berkembang besar, termasuk di bidang ilmu filsafat, astronomi maupun yang lainnya. Ini gambaran kemajuan yang dicapai pada fase pertama, sehingga Abbasiyah itu mendapat julukan Golden Age atau The Golden Age, zaman keemasan. Zaman keemasan ini ya terutama dicapai pada fase pertama ini, di mana pada fase-fase selanjutnya memang kekuasaan Abbasiyah mengalami penurunan, bahkan pada saat itu ibu kota Baghdad pernah dipindahkan ke Samara, Ini gambaran bagaimana perjalanan pemerintahan pada masa Abbasiyah. Di bidang keilmuan memang selalu berkembang walaupun tidak seperti pada fase pertama, sehingga tradisi keilmuan tetap berkembang pada masa Abbasiyah, baik fase kedua, fase ketiga maupun fase keempat dan terakhir. Namun fase pertamalah yang menjadi salah satu prestasi yang dicapai oleh Abbasiyah, di mana pada saat itu memang berhasil dicapai berbagai kemajuan di bidang keilmuan. Barangkali itu tentang bagaimana pemerintahan Daulah Abbasiyah. Saya kira sekian dulu, mari kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.